Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang metode Lagrange, yang mana metode Lagrange ini merupakan suatu materi lanjutan dari materi kita sebelumnya tentang mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi yang lebih dari satu variabel tanpa adanya suatu persyaratan. Nah, sekarang kita akan mencari nilai maksimum relatif atau minimum relatif dari fungsi-fungsi ya, yang dalam hal ini kita masih berbicara pada fungsi lebih dari satu variabel yang dipengaruhi oleh kondisi persyaratan. Jadi ada suatu fungsi tambahan ya, dalam hal ini kita bahasakan sebagai fungsi syarat. Dengan adanya kondisi persyaratan ini, maka kita menggunakan satu metode yang kita sebut dengan metode Lagrange. Nah, jadi metode Lagrange ini yaitu suatu metode untuk memperoleh nilai-nilai maksimum dan minimum ya dari suatu fungsi f(x). Dalam hal ini fungsi f(x, y) ya, fungsi lebih dari satu variabel yang dipengaruhi oleh kondisi persyaratan. Nah, jadi ada suatu persyaratan yang kita bahasakan sebagai fungsi gx, y ya, yang sama dengan 0, sehingga untuk menyelesaikan atau memperoleh nilai maksimum minimum dan minimum relatif ini ya, kita membentuk dulu suatu fungsi baru yang kita sebut sebagai fungsi penolong ya. Fungsi penolong di sini adalah f besar x, y, lambda. Nah, di sini ada tambahan satu variabel di mana variabel lambda ini tidak berpengaruh kepada variabel x dan y. Jadi juga merupakan suatu variabel bebas ya. Jadi kita membentuk satu fungsi penolong terlebih dahulu, yang mana fungsi penolong ini terdiri dari fungsi yang kita ketahui dengan fungsi kendala. Nah, fungsi kendala di sini kita ikat atau kita hubungkan dengan satu variabel baru, kita sebut dengan lambda. Nah, lambda inilah yang kita sebut sebagai pengali Lagrange ya. Nah, jadi ada satu fungsi penolong yang akan kita bentuk seperti berikut. Kemudian, seperti materi sebelumnya, ada suatu persyaratan untuk mendapatkan nilai-nilai titik kritis ya. Persyaratan-persyaratan ini tergantung banyaknya dari fungsi penolong ini ya. Nah, di sini fungsi kita terdiri dari dua variabel x dan y ditambah dengan satu pengali Lagrange, maka kita ada 3. Nah, jadi persyaratannya pun ada 3, yaitu turunan parsial f besar terhadap x sama dengan 0, turunan parsial f terhadap y sama dengan 0, dan turunan parsial f terhadap lambda itu juga sama dengan 0. Oke, nah intinya kita membentuk satu fungsi penolong ya. Kita membentuk satu fungsi penolong, yang mana fungsi penolong ini terdiri dari variabel f(x, y) ya. Kemudian ditambah dengan satu variabel baru yaitu variabel lambda yang kita ikat dengan satu persyaratan. Jadi fungsi syarat. Ya. Nah, sehingga timbul satu syarat perlu turunan f(x), turunan f terhadap x, turunan f terhadap y, dan turunan f terhadap lambda. Nah, di sini karena turunan f terhadap x itu sama dengan 0, maka kita akan memiliki satu persamaan. Jadi di sini ada 3 persamaan ya. Nah, untuk turunan parsial f terhadap x sama dengan 0, kita akan mendapatkan satu persamaan yang nanti merupakan hasil dari turunan parsial f terhadap x ditambah lambda dikali dengan turunan parsial g terhadap x. Begitupun juga dengan turunan parsial f terhadap y ya. Gitu.
Nah, kita beralih ke contoh. Kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi fx, y dengan syarat x ditambah y kurang 16. Nah, dari sini kita bisa dapat membentuk satu fungsi penolong. Ya, fungsi penolong yang terdiri dari fungsi f itu sendiri ditambah dengan lambda kali fungsi syaratnya. Jadi fungsi penolong kita sekarang adalah xy ditambah lambda kali x tambah y kurang 16. Nah, dari fungsi penolong ini kita dapat persyaratan, ya, kita dapat satu fungsi syarat, ya, yang merupakan turunan parsial dari f. Untuk turunan parsial f terhadap x, maka kita dapatkan ini kita turunkan terhadap x, berarti y ditambah lambda dikali turunan yang dalam kurung ini terhadap x, itu sama dengan 1. Berarti kita peroleh y sama dengan minus lambda. Kemudian untuk turunan f parsial f terhadap y sama, ya, kita turunkan terhadap y, berarti x ditambah lambda dikali dengan 1 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapatkan x sama dengan minus lambda juga. Sedangkan turunan parsial f terhadap lambda itu karena di sini lambdanya tidak ada berarti 0, di sini lambdanya ada, berarti turunannya adalah fungsi syarat itu sendiri, x tambah y dikurang 16 sama dengan 0. Dari ketiga persamaan ini, kita misalkan bahwa ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2, dan ini adalah persamaan 3. Nah, dari persamaan 1, kita dapatkan y sama dengan minus lambda. Kemudian persamaan kedua kita dapatkan x sama dengan minus lambda. Nah, persamaan 1 dan 2 ini ketika kita substitusikan ke persamaan 3, berarti kita dapatkan 1 dan 2 disubstitusi ke persamaan 3. Berarti x ditambah y dikurang 16 sama dengan 0. Maka x-nya tadi dari persamaan 2, x sama dengan minus lambda. Ditambah y sama dengan minus lambda. Dikurang 16 sama dengan 0. Berarti minus 2 lambda dikurang 16 sama dengan 0. Sehingga minus 2 lambda sama dengan 16, lambdanya adalah minus 8. Nah, karena lambda sama dengan minus 8, kita substitusi ke persamaan 1 dan 2. Berarti kita peroleh y sama dengan minus dari minus 8. Berarti y-nya sama dengan 8. Kemudian x-nya adalah minus dari minus lambda. Berarti minus 8 atau x sama dengan 8. Nah, dari sini kita dapatkan lambda sama dengan minus 8, y sama dengan 8, dan x sama dengan 8. Ketika kita sudah memperoleh nilainya, maka kita substitusi ke persamaannya. Persamaannya yaitu fx, y-nya adalah x kali y. Berarti untuk f8,8, di mana 8 ini merupakan nilai yang telah kita peroleh, ya, ini. Berarti nilai maksimum dari fungsi fx, y itu adalah 64. Gitu ya.